Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, sudah sepantasnya Sulawesi Utara menjadi cerminan daerah yang memiliki toleransi antar umat agama yang tinggi di Indonesia. Keberagaman budaya dan adat istiadat justru menjadikan masyarakatnya hidup rukun, aman, damai, dan tentram. Begitupun adanya masyarakat yang menetap di Tanah Wangkung, Jalan Trans Sulawesi Borgong, Kecamatan Tumbariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Secara gamblang kita dapat melihat bagaimana keberadaan masyarakat yang ada di sini, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Lihat saja bagaimana hiruk-pikuknya pasar yang berdekatan langsung dengan masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim. Letak Tanah Wangkung ini dapat dikatakan strategis karena berada di Jalan Trans Sulawesi yang merupakan jalan utama yang konon menjadi batas antara umat Muslim dan Kristen. Masjid An-Nur Tanah Wangkung adalah satu-satunya masjid yang ada di sini. Walaupun terlihat begitu sederhana, namun dapat menjadi wadah yang sangat berarti bagi umat muslim yang berjumlah 134 kepala keluarga dalam menunaikan kewajibannya serta sebagai pusat kegiatan keagamaan lainnya. Islam masuk di Tanah Wangkung pada tahun 1802 di pesisir pantai Desa Sarani. Setelah berkembang Islam pada waktu itu, pada tahun 1810 sudah berjumlah 12 kepala keluarga dari keluarga Arilaha. Setelah itu datang lagi para nelayan dari Makian dengan itu membawa keluarga Baba. Dan keluarga Baba ini terkenal dengan tukang berobat kampung atau dukun kampung. Jadi pada waktu itu, setelah mereka terkenal sebagai dukun kampung, maka datanglah dari keluarga Anso dan Pesuma membawa anaknya untuk berobat pada keluarga Baba ini, dan alhamdulillah sembuh dari penyakit. Maklum pada waktu itu belum ada dokter atau tenaga medis. Alhamdulillah baik. Kemudian untuk membalas jasa daripada keluarga Anso dan Pesuma, memberikan lahan, itu tanah pekuburan untuk umat Islam sekaligus dengan tanah pemukiman umat Islam yang ada pada waktu itu. Kita dengan Desa Sarani.
Lalu marga Baba ini, marga Arilaha, pada waktu itu setelah sudah punya lahan, orang membuat surau atau musala yang ya dikatakan sudah masjid ya, tapi kecil, masih kecil pada waktu itu sejak tahun 30 ya, tahun 30 ya, bangun masjid. Setelah itu kawin-kawin antara keluarga Muslim dengan keluarga Kristen. Dari keluarga Arilaha kawin dengan keluarga Pindangen, keluarga Babah kawin dengan Yosua. Itu adalah dotu dari desa Borgo. Umat Kristen itu ada bentuk kawin. Jadi ada yang dari dotu dari perempuan itu ada masuk Islam, kawin dengan dotu dari marga. Itu imam yang pertama, yaitu Bapak Salama Arilaha. Itu dia pegang dari tahun 1810 sampai 1850 dia menjabat sebagai imam. Setelah dia almarhum, maka diganti dengan imam yang kedua, yaitu Bapak Salasa Arilaha, adiknya yang mengganti sebagai imam. Jadi tahun 1850 sampai 1890, kurang lebih 40 tahun. Setelah meninggal imam yang kedua, maka imam yang ketiga diganti dengan Bapak Abdul Hamid Alwi Bahmid. Ya, itu pada tahun 890 sampai 1920. Itu imam yang ketiga. Setelah itu umat muslim sudah berkembang lebih banyak, membuka lahan baru yang dinamakan Kampung Baru yang di desa sebelah itu. Itu pada waktu itu belum ada masjid, baru kampung. Umat Islam sudah berkembang. Nah, pada tahun 1920 pada waktu itu imam adalah asal Arab, Bapak Ahmad Uber. Bapak Ahmad Uber dia sebagai imam yang keempat. Dia memegang imam sampai tahun 53 di almarhum Pak Imam Ahmad itu dia meninggal. Kemudian dengan ganti imam yang kelima, yaitu Bapak Noho Haji Tahir Arilaha. Jadi pada waktu itu dari jamaah, dari imam serta tokoh masyarakat mengadakan musyawarah mufakat untuk membangun masjid. Membangun masjid yang di sini itu pada tahun 1980 masjid ini yang dibangun. Masjid ini dibangun tadi 1980, dia kelar tahun 1981. Setelah ini kelar tahun 1981, maka masjid yang lama itu dipugar atau dibikin dibangun Madrasah Al-Khairat. Itu belum SD, masih madrasah, status Madrasah Al-Khairat itu dia. Itu pada tahun 81 itu. Nah, di tahun 86 terganti pergantian imam setelah masjid ini. Nah, tahun 86 itu diganti imam yang keenam, yaitu Bapak Saleh Thomas. Dia memegang jabatan kurang lebih 4 tahun, dia almarhum. Di tahun 90 sudah saya sebagai imam, yaitu Bapak Abdul Majid Turut sebagai imam, jadi tahun 90 sampai sekarang. Nah, pada waktu itu karena umat Islam sudah lebih berkembang banyak, setiap tahun kita jamaah sini selalu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, orang sholat sampai jalan raya itu, pakai jalan raya, karena sudah tidak dapat ditampung oleh jamaah. Gitu. Sehingga pada tahun 2013 itu kita rencana untuk membongkar total